Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya, Hamzah, di channel Ceritanya Hamzah. Bagi yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Oke, kita langsung saja ke video tutorialnya. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang cara menginstal Exam Browser di laptop untuk melakukan simulasi AKM tahun 2020. Nah, jadi pada simulasi ini itu ada dua jenis aplikasi yang digunakan. Yang pertama adalah Exam Browser untuk peserta ujian atau peserta AKM, kemudian Proctor Browser untuk Proctor AKM. Nah, kali ini kita akan coba untuk menginstal bagaimana caranya menjalankan Exam Browser di laptop. Pertama-tama Bapak Ibu, pastikan laptopnya atau komputernya terhubung dengan internet, baik itu menggunakan WiFi atau menggunakan jaringan LAN dari sumber internet. Setelah itu, teman-teman download untuk aplikasi Exam Browser terbarunya. Di sini untuk kali ini Exam Browser yang dipakai adalah versi 20.1014 dan laptop saya itu menggunakan atau spek laptop saya itu adalah 64 bit. Jadi cara melihat spek komputernya kita adalah dengan cara mengklik kanan pada bagian disk PC untuk pengguna komputer Windows 10, disk PC atau My Computer. Nih, klik properti, kemudian lihat di sini untuk tipe laptopnya dia menggunakan 64 bit ini. Oke, berarti kita harus pakai yang 64 bit. Nah, aplikasi yang sudah di-download dia bentuknya WinZip seperti ini ya. Nah, saya akan ekstrak dulu aplikasinya ini, pastikan antivirusnya ini mungkin ya dinonaktifkan dulu untuk menghindari antivirus itu memblok atau memakan menjadikan aplikasi ini korup. Tapi kalau laptopnya biasanya sehat-sehat saja, itu aman-aman saja. Hanya biasanya ketika ada laptop yang sudah mulai kena virus, itu biasanya aplikasinya ini kena juga, sehingga ketika dijalankan akan terjadi error. Nah, sekarang kita ekstrak. Saya klik kanan, pastikan di laptopnya Bapak Ibu itu sudah terinstall WinRAR atau WinZip ya. Nah, di sini ekstrak ya. Ekstrak to Exam Browser ya. Kita coba buka dulu. Jadi isinya ini semua di dalam, kita akan ekstrak. Jadi kita klik kanan filenya, kemudian ekstrak to Exam Browser 20.1014 64 bit. Klik ya. Tunggu sampai selesai. Oke. Tunggu prosesnya 80% ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita lihat sini. Nah, sudah ada isinya. Nah, pastikan ini ada ya, karena ini yang biasanya dimakan virus ini. Nah, bagaimana selanjutnya menjalankannya? Tinggal kita klik kanan, kemudian kita run sebagai administrator ya, seperti ini. Oke. Bisa juga di sini kita centang, kemudian apply. Nah, kita ini saja klik kanan. Jadi caranya klik kanan, kemudian run as administrator atau run sebagai administrator, kemudian klik run. Oke. Ketika ada pemberitahuan itu klik yes ya. Kita tunggu.
Nah, ini kita tunggu prosesnya. Oke, kita klik ini yang di bawah ini, biasanya karena dia langsung main di belakang, itu belakang layar. Nah, pastikan semuanya ini tercentang hijau ya, jadi sistem operasinya tercentang, kemudian CPU-nya checklist atau tercentang seperti ini warna hijau, kemudian RAM-nya cukup memenuhi, displaynya resolutionnya juga memenuhi standar, kemudian sound card atau Realtek audionya juga memenuhi standar, kemudian versi aplikasinya memenuhi standar, internetnya juga terkoneksi, kemudian waktu komputer peserta itu pengaturannya betul ya, jadi pastikan tanggal komputernya itu tanggal pada hari itu pelaksanaannya. Jangan nanti misalnya di sini, misalnya hari ini adalah tanggal 5 November, tapi waktu komputernya itu tanggal 4 November. Kemudian jamnya juga disesuaikan. Kalau misalnya jamnya belum sesuai atau tanggalnya, tinggal diklik seperti ini. Kita klik kanan, kemudian sesuaikan tanggal dan waktu. Kita tunggu masuk ke halaman pengaturan tanggal. Nah, ini pengaturan tanggalnya. Nah, kalau misalnya mau mengatur tanggalnya, pastikan dulu di sini time zone-nya itu untuk wilayah. Kebetulan saya berada di wilayah Indonesia Tengah, maka saya menggunakan time zone UTC plus 08. Kalau menggunakan wilayah Indonesia bagian barat berarti UTC plus 07. Kalau wilayah Indonesia Timur berarti UTC plus 08, beda 1 jam ya. Jadi saya pilih Beijing, Hong Kong, jelas dia plus 08. Terserah di sini mau ambil yang mana, karena di sini yang jelas tidak ada Indonesia. Oke, saya pakai ini. Kebetulan saya di Indonesia bagian tengah. Kemudian kalau tanggalnya ingin dirubah, kita klik kita klik ini ya, supaya bisa dirubah ini tanggalnya seperti ini. Nah, tinggal dirubah tanggal berapa, kemudian jamnya, baru klik change. Nah, biasanya kalau terkoneksi, ketika misalnya sudah di setel di sini 08, maka biasanya tanggalnya atau waktunya itu akan menyesuaikan secara sendirinya. Nah, tanggalnya tinggal dirubah itu biasanya ya. Saya set sebagai otomatis saja untuk time zone-nya ya. Sudah ya, itu pengaturan tanggal dan waktu. Setelah itu, jika misalnya sudah, maka tinggal diklik run ini ya. Nah, di sini akan muncul halaman selamat datang, silakan login dengan username dan password yang telah Anda miliki. Jadi nanti masukkan username-nya yang diberikan oleh proktornya pada saat akan dilakukan simulasi. Username dan password di sini itu berbeda dengan username dan password di web UNBK. Jadi yang digunakan di sini adalah username dan password khusus untuk simulasi. Setelah password dan username diisi, silahkan klik tombol login. Nah, setelah klik tombol login, halaman ini akan muncul, yaitu halaman konfirmasi peserta. Nah, silahkan dilengkapi biodata peserta kembali di halaman ini. Pada halaman ini, silahkan mengisi kolom identitas diri. Kolom ini wajib untuk diisi. Setelah mengisi identitas diri, silahkan ketikkan token ujian
yang terdapat di pojok kiri atas pada halaman ini dan kemudian mengklik tombol submit untuk masuk ke halaman konfirmasi tes seperti ini. Setelah masuk di halaman ini, silahkan klik tombol mulai. Setelah itu akan masuk pada halaman soal tes seperti ini. Nah, pada halaman tes ini ketika sudah muncul maka waktu akan berjalan mundur. Waktu tes akan mulai berjalan. Peserta tes dapat melihat waktu dari subtes yang dikerjakan pada bagian atas kanan halaman soal. Pada sebelah kanan waktu tes terdapat tombol daftar soal yang berguna untuk melompat dari satu nomor soal ke nomor soal yang lain. Pada bagian bawah halaman soal ini terdapat tombol soal sebelumnya, soal berikutnya, dan tombol ragu-ragu untuk menandai jawaban yang akan dilihat kembali nantinya. Tombol logout terdapat di pojok kanan atas yang berfungsi untuk keluar dari halaman soal. Jika peserta keluar dari halaman soal karena mengklik tombol logout atau sebab yang lain, waktu pengerjaan soal akan berhenti dan akan berjalan kembali setelah peserta login ke laman soal kembali. Terdapat dua kondisi untuk mengakhiri tes. Yang pertama, jika waktu tes sudah habis, peserta akan masuk ke laman konfirmasi tes berikutnya atau otomatis masuk ke laman konfirmasi tes jika berada di subtes terakhir. Kondisi kedua, jika waktu masih tersedia tetapi peserta ingin mengakhiri tes, silakan mengklik tombol selesai di soal terakhir dan menyetujui untuk mengakhiri tes dengan mengklik kotak konfirmasi seperti ini, yaitu mengklik kotak konfirmasi untuk memberi tanda centang. Tombol selesai di soal terakhir akan aktif setelah waktu tes berjalan 10 menit untuk setiap subtes. Setelah menyelesaikan subtes pertama, peserta akan masuk ke halaman konfirmasi tes subtes 2. Pada awalnya di tombol mulai pada halaman ini akan berwarna merah dan tidak bisa diklik. Setelah 1-2 menit, otomatis tombol berubah menjadi warna biru dan tombol mulai dapat diklik untuk masuk ke halaman soal. Pada subtes 3 atau terakhir, setelah menyelesaikan tes, peserta akan masuk ke laman konfirmasi tes. Pada laman ini terdapat tombol simpan dan informasi skor jika menu skor dibuka oleh administrator. Laman konfirmasi tes dapat dilihat pada gambar atau seperti ini. Silahkan klik tombol simpan untuk kembali ke laman login. Untuk keluar dari aplikasi ini, tekan Ctrl B dan C bersamaan, kemudian lepas bersamaan, maka aplikasi akan keluar. Jadi itulah gambaran sekilas tentang aplikasi Exam Browser simulasi AKM tahun 2020. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.